Setelah menjalankan budaya positif selama 2 minggu, kelas 6B menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, meningkatkan prestasi dalam belajar. Semua murid jadi rajin belajar juga dan giat belajar. Guru pun juga senang mengajar karena hal itu. Dampak mempengaruhi positif dari kelas 6B. Kita juga dapat jadi lebih disiplin dan jadi percaya diri. Adanya budaya positif ini, kelas 6B menjadi meningkatkan kedisiplinannya dan jadi takwa terhadap agama. Ya, siswa menjadi mempunyai kesadaran diri masing-masing tentang kesalahan yang dibuat dan mulai memperbaikinya. Anak kelas pun menjadi menyadari kesalahannya dan memperbaiki percakapannya. Dengan adanya kegiatan ini, kelas 6B menjadi lebih sadar diri atas kewajibannya, jadi lebih disiplin dan selalu peduli terhadap kebersihannya. Karena kita saling kerjasama dan gotong royong. Salam bahagia Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan telah menunaikan kewajiban kita sebagai pendidik, yaitu mendidik anak-anak bangsa. Bapak dan Ibu semua, saya berdiri di sini untuk menunaikan peran saya sebagai calon guru penggerak, yaitu salah satunya menjadi coach atau kita berkolaborasi menjadi coach sebagai menjadi coach dengan teman-teman semua dan berkolaborasi bersama seperti saat ini yang kita lakukan. Saya berkolaborasi bersama Bapak Ega, Bapak Anom, dan Ibu Sri Handayani, juga teman-teman sebagai pendengar. Bapak Ibu, saya mohon di sini saya bukan untuk menunjukkan sesuatu yang baru, ya, kita hanya sharing saja. Sesi berbagi, judulnya sesi berbagi tentang budaya positif yang selama 2 minggu ini saya sudah lakukan. Baik Bapak Ibu, saya mohon sambutannya mewakili Ibu Kepala Sekolah, saya minta dengan hormat kepada Ibu Nur Sani. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang dimana kegiatan ini untuk mendukung kelancaran teman kita ialah Ibu Susiana Martina Rismauli dalam rangka untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 7. Kegiatan ini saya hanya mewakili dari Ibu Ida suruh menggantikan, maka saya pun tidak banyak lebar karena dalam kegiatan ini kita hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Pada Buci kami persilahkan untuk melanjutkan kegiatan ini dan saya buka dengan membacakan pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk mengawali kegiatan hari ini kita akan membaca doa dipimpin oleh Bapak Ega selaku pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Izinkan saya di sini memimpin doa secara Islam bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam. Silakan dikondisikan dengan agamanya masing-masing. Ya. Ala haji niat solihah ila hadratin Nabi Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha jami'al hajat wa tuqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'in syai'an wa tuballighuna biha aqsal khairat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal salamah wa abwaabal rizqi wa abwaabal siha wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Sri Handayani. Dipersilakan Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita mau live streaming singkat untuk mencairkan suasana. Kita tidak perlu tegang. Live streamingnya seperti ini, sederhana aja. Kalau saya tembak Bapak Ibu, saya minta berdiri dulu. Mohon berdiri. Kalau saya tembak seperti ini, door. Bapak Ibu akan kembali menembak saya. Door, gitu ya. Contoh, door. Door. Tapi jangan lemes ya. Door. Door. Tapi kalau saya tembaknya berkali-kali, door. Nah, Bapak Ibu reaksinya nggak kena gitu ya. Nggak kena. Terus kalau saya lempar bom, kalau kena bom gimana ceritanya? Biasanya kalau ibu bapaknya kena bom gitu. Gitu ya.
kasih. Silakan duduk lagi. Itu reaksi spontan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Bapak semua, kita mulai sesi berbagi kali ini dimulai dengan gambar yang saya perlihatkan. Ini kita flashback ke 3 tahun terakhir di mana masa pandemi kita semua wajib menggunakan masker. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi kewajiban, kita boleh dengan leluasa tidak menggunakan masker ini. Nah, yang mau saya bagikan, pada saat pandemi, pemakaian masker ini sudah menjadi suatu budaya. Nah, budaya itu di mana munculnya kesadaran dari diri kita sendiri, terutama kita di sekolah, di lingkungan instansi yang formal, mewajibkan anak-anak kita menggunakan masker. Supaya apa? Ada tujuannya tentunya untuk menjaga dirinya dan menjaga orang lain. Awalnya memang kita terpaksa, lalu lama-kelamaan itu menjadi suatu kesadaran diri bahwa kita menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Nah, timbulnya kesadaran tersebut itu termasuk dalam disiplin, termasuk dalam sebuah kedisiplinan yang berawal dari kesadaran atau motivasi intrinsik. Next. Budaya positif lainnya yang kita lakukan di sehari-harinya kita di kelas, ya, mulai dari berbaris di depan kelas ataupun berbaris di lapangan, kemudian ada membaca doa di awal dan di akhir pembelajaran, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional maupun lagu daerah di awal dan di akhir pembelajaran juga, dan budaya literasi, di mana sebetulnya budaya positif ini kita boleh jujur hampir tidak ada yang kita tinggalkan, ada yang kita longgarkan. Contohnya, kalau kita baca doa tapi kita tidak nyanyi, kita nyanyi, kita baca doa tapi tidak literasi, kita melakukan ini tapi kita lupa berbaris dulu, membariskan anak-anak di depan kelas ataupun di lapangan. Nah, sebetulnya budaya-budaya seperti ini itu mendidik anak-anak melakukan kesadaran dirinya sendiri bahwa nanti dia akan ada yang merasa sesuatu yang kurang. Bu, kok kita nggak baris? Gitu. Atau gurunya biasanya baca buku sebelum mulai baca, bu kok kita tidak membaca? Gitu. Jadi itu mulai ada kesadaran dari murid-murid kita sendiri. Gitu. Nah, kesadaran itulah munculnya dari dalam diri, itu sebuah motivasi intrinsik. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Next. Di mana dibangunnya melalui sekolah ini, lingkungan sekolah ini. Budaya positif yang ada di sekolah ini kan ada, di sana ada tulisan 5S. Apa Bapak Ibu 5S? Senyum, sapa, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Sebetulnya itu sudah dari sejak zaman dulu slogan itu, ya, dan kita juga pernah melakukan hal tersebut. Namun belakangan ini kita agak longgar ya, setuju ya. Tapi kita melalui pertemuan hari ini, semoga besok kita bisa bergerak lagi untuk melakukan budaya 5S itu, seperti menyambut anak-anak di depan gerbang, gitu. Menyapa anak-anak sebelum masuk ke dalam sekolah, atau setidaknya kita menyapa anak-anak di depan kelas. Jadi kita bariskan anak-anak, kemudian kita sapa sebelum mereka masuk ke dalam kelas. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan. Saya minta tanggapan dari Bapak Ibu sekalian tentang pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Untuk pertanyaan nomor 1, mendisiplinkan anak dengan hukuman. Dalam artian anak harus dipaksa dulu, nanti akan jadi terbiasa. Setujukah? Setuju. Boleh ada yang minta tanggapan satu orang yang bersedia? Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Boci tentang pembiasaan yang sudah selama ini hilang, dan kita biasakan lagi dengan dipaksa. Karena dengan dipaksa seperti ini, pertama harus datang dari guru masing-masing, yang kedua kalau bukan dari kita, dari siapa lagi, anak mengikuti gurunya. Jadi
Kalau tidak dipaksakan, tidak akan terjadi hal yang biasa ini. Dan kalau sudah biasa, karena kita sering dibiasakan jadi biasa. Sesuai dengan slogan, bisa karena biasa. Dengan dipaksa, terpaksa, dan lama-lama akan biasa. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Adakah yang berbeda atau adakah yang tidak setuju dengan pernyataan nomor 1? Atau kita langsung ke nomor 2, pernyataan nomor 2, bahwa pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ada yang mau berpendapat? Boleh saya minta pendapatnya? Pemberian hukuman nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Tanggapannya apa? Boleh ya? Saya minta Bu Yani. Bu Yani boleh? Oh, tadi sebagian besar nomor 1 setuju kayaknya ya. Nomor 2 bagaimana? Menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Ya itu bagus ya, tapi tergantung hukumannya itu seperti apa. Gitu ya, misalnya kalau untuk kelas 1 ya, contoh kecil aja kelas 1, misalnya anak tidak mengerjakan PR, tidak mungkin kan kita memberikan hukuman yang fisik gitu ya. Mungkin dengan, oh ya misalnya di dalam kelas ini ada ras sepatu ya, nah seberapa sepatu anak-anak atau ras sendal ya, berantakan misalnya. Nah kemudian hukumannya bagi anak yang tidak mengerjakan PR tersebut, oh ya lihat ada yang tidak rapi di kelas ini. Nah guru bertanya seperti itu kan kepada anak yang tidak mengerjakan PR tersebut. Nah sebagai hukuman kamu karena kamu tidak mengerjakan PR, silakan coba yang kamu lihat di kelas ini apa yang tidak rapi. Misalnya anak tersebut ternyata melihat rak sendal atau sepatu tersebut tidak rapi, itu Bu guru rak sepatu atau sendal tidak rapi. Oke, karena kamu melihat di kelas ini ada rak sepatu tersebut tidak rapi, bisakah kamu merapikan rak sepatu atau sendal tersebut? Itu menurut saya untuk kelas 1 ya. Tapi kalau untuk kelas tinggi ya mungkin ada yang lebih, misalnya membersihkan kelas gitu. Jadi jangan sampai hukuman yang bersifat fisik gitu. Menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pendapatnya. Betul sekali memang kalau hukuman yang positif itu bisa membangun hal yang disiplin, tergantung dari kita memberikannya hukumannya fisik atau verbal gitu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat memotivasi anak. Benar atau tidak? Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Oke. Adakah yang tidak setuju? Tidak ya, semuanya setuju. Boleh Bu Mani memberikan tanggapannya tentang kesetujuannya? Terima kasih Bu Uci. Di sini bagus ya memberi penghargaan dalam dapat memotivasi anak. Contohnya seperti ini, guru memberi suatu pertanyaan. Jadi jika ada anak dapat menjawab dengan benar, penghargaan ini bukan mesti seperti piala atau yang lain, tapi dengan permen juga udah bisa. Berarti anak juga supaya memotivasi anak-anak yang lain dan memberi semangat kembali. Terima kasih. Baik, beberapa saat yang lalu juga waktu Bu Sopel memberikan supervisi, saya mendengar beliau menyarankan untuk memberikan penghargaan buat anak-anak atau reward ya. Oke. Sebetulnya belum tentu ya Bapak Ibu, nomor 1, 2, dan 3 itu belum tentu membangkitkan disiplin dari dalam dirinya sendiri. Belum tentu, karena itu kayaknya sepertinya dia itu merasa melakukan itu karena terpaksa, atau pemberian hukuman itu belum tentu positif karena dia itu merasa, belum tentu positif karena dia merasa dia tersakiti. Kita nggak tahu, tapi dia merasa capek menuliskan kelas. Nah itu perasaan yang tidak kita tahu, yang tahu hanya dirinya sendiri. Kita masuk kepada materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Next Pak. Apa itu disiplin? Ya, disiplin. Ada yang mau berpendapat disiplin itu apa? Atau kaitannya apa sih disiplin itu? Makna kata disiplin. Boleh tanggapannya? Mungkin Bu Kokom, Bu Hesti, Pak Rudi boleh?
Pak Yudi, disiplin. Baik, saya lanjutkan saja ya. Disiplin itu seringkali itu dikaitkan dengan tata tertib, keteraturan, atau kepatuhan pada peraturan. Tadi saya dengar ada tanggapan dari Bapak Henry tentang peraturan. Jadi anak-anak itu dipaksa mengikuti peraturan. Terus kalau udah dianggap mengikuti peraturan, berarti dia udah disiplin. Kalau dia udah tertib, dia sudah disiplin. Nah, terus dihubungkan juga dengan adanya hukuman. Sebetulnya hukuman itu adalah alternatif paling terakhir atau ditiadakan sama sekali. Jadi yang mau kita bicara di sini, kita mau merubah paradigma dari stimulus kontrol, stimulus respon. Ada stimulus, ada respon, ada peraturan, ada tanggapan dari anak-anak. Nah, itu mau kita rubah menjadi teori kontrol, gitu. Perubahan paradigma ini dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita mau tahu apa itu teori kontrol. Selanjutnya, Pak. Oke, selanjutnya. Ya. Perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak sehingga dia tercipta tanggung jawabnya dia sendiri. Dia berpikir, setelah berpikir, bertindak. Nah, bertindaknya itu dengan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, Pak. Berikut ini paparan Dr. William Glasser tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa semua itu murid itu berada di bawah kendalinya guru. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Kalau kita mengkritik anak, kamu contoh ya, mohon maaf, kamu kurang sarapan ya, kamu tidak sarapan ya, kamu lemes. Nah, itu sepertinya kita mengkritik anak ini. Kok saya ditanyanya belum sarapan, belum ini, padahal mungkin yang dipikirnya bukan itu. Gitu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Gitu. Nah, itu teori kontrol. Menurut ilusi kontrol, menurut Dr. William Glasser. Selanjutnya. Oke, ini perbedaan dari stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mau kelas kita teratur, bersih, tertib, tidak ada yang bicara kalau kita lagi ngajar di kelas, nggak ada yang bersuara. Jadi semua orang harus ngikut kita. Tapi untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Gitu. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ngejudge anak ini. Kalau dia salah, dia melakukan hal yang buruk, dia salah. Jadi kita berlaku sebagai hakim, gitu. Semua perilaku kalau di teori kontrol memiliki tujuan. Apapun yang dia lakukan, dia punya tujuannya. Nanti kita akan bahas lagi di materi yang kedua. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Yang kalau teori kontrol hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita melalui dorongan-dorongan atau kesadaran dari dalam diri tadi. Selanjutnya, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru, ini perbedaannya. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Kita harus menang, murid harus kalah. Kalau teori kontrol berpikirnya menang, sama-sama menang, tidak ada yang dikalahkan. Selanjutnya, Bapak Ibu tahu ya dengan tokoh beliau ini, namanya Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh visioner atau gurunya, maha guru dari segala guru di Republik Indonesia. Beliaulah yang memiliki filosofi tentang murid. Dia katakan murid bukan siswa, ya, tapi murid. Murid, bahwa kita guru harus berhamba kepada murid, ya. Kemudian murid itu
berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita murid itu ibarat padi. Kita hanya memupuk, merawat, memberikan bimbingan, tidak memaksa sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, itu filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang tadi saya sudah bahas di depan ya. Selanjutnya, baik, nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, kita di kurikulum yang sekarang ini sedang menggalakkan nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal, dari misalnya kalau dari Pramuka ada Dasar Dharma, ada Tri Satya. Nah, untuk yang khusus kurikulum Merdeka, kita harus menggalakkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Bapak Ibu, yang pertama apa, masih ingat? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berakhlak mulia. 3. Berkebinekaan global. 4. Kan kalau nyanyi kita gampang ya? Gotong royong. Kalau nyanyi kita gampang, tapi kalau menyebutkan satu-satu, confuse saya. Bernalar kritis. Terakhir apa? Kreatif. Ya, inilah 6 nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita tularkan, yang akan kita bangun melalui kita sebagai pendidik dan bekerja sama atau berkolaborasi dengan anak-anak atau murid. Selanjutnya, materi yang kedua, lanjut ya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Baik, di sini ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya begini, seorang anak, saya punya murid yang hampir setiap hari terlambat karena rumahnya jauh. Itu bisa dimaklumi atau tidak, Pak? Bisa nggak? Bisakah dimaklumi? Jauh. Karena dia rumahnya jauh. Dia terlambat hampir setiap hari. Sekali-sekali. Betul. Seharusnya memang tidak boleh. Ya, seharusnya memang tidak boleh. Kita punya peraturan yang wajib kita terapkan di lingkungan formal. Bagaimana kita memunculkan kesadaran anak ini? Itu yang perlu. Yang penting kita lakukan, bukan menghukum, bukan mengancam. Kalau besok terlambat lagi, ibu serta kamu di depan atau ibu jemur di lapangan. Nah, gitu ya. Jadi itu anak-anak ini mungkin setelah kita kasih hukuman, kita kasih itu, besok dia kapok, jangan terlambat lagi. Mungkin besok dia kapok, besok nggak mau terlambat lagi. Itu. Iya, tapi itu motivasinya dari luar karena dia takut dihukum, takut disuruh bersih-bersih kelas, takut disuruh nyuci WC seperti zaman dulu, atau takut disuruh lari di lapangan, sekarang udah nggak ada. Ya, takut disuruh catat buku 2 lembar. Ya, pernah ya kita melakukan itu. Nah, itu motivasi dari luar sebetulnya, motivasinya eksternal. Ya, yang kedua, teori motivasi itu berasal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, yang tadi kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, memberikan penghargaan anak-anak, terus anak-anak ini senang. Oh, besok motivasinya kalau sama bapak guru ini saya mau dapat permen, gitu. Saya mau paling tinggi nilainya, saya mau paling cepat mengerjakan tugasnya, pokoknya saya mau yang paling. Tidak ada kesempatan untuk yang lain. Dia lagi seperti yang Bu Sopon kemarin sampaikan, betul ya? Ini ada hubungannya loh ternyata. Nah, itu sebetulnya motivasinya eksternal, karena dia dari luar, dari gurunya motivasi
bukan karena dia ingin dapat nilai nanti masa depan saya seperti ini, saya mau begini, saya cita-cita jadi ini, bukan. Itu motivasi eksternal karena dari gurunya. Kalau siapa yang paling cepat, Bapak kasih permen. Siapa paling tinggi nilainya ulangannya, Bapak kasih uang, gitu ya misalnya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah tadi contoh nomor 1, nomor 2 itu kan contoh dari anak-anak ya. Sekarang saya ambil contoh dari guru. Menghargai sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Contohnya saya setiap hari berangkat kerja, ya kita katakan kerja. Saya tidak mau terlambat. Motivasinya apa? Apakah saya ingin dipuji orang? Kemudian, apakah saya ingin dilihat sama kepala sekolah? Wow. Apakah mempengaruhi sama gaji saya? Itu. Atau TKD saya jadi bertambah banyak kalau saya datang pagi-pagi ke sekolah? Nah, itu motivasi dari dalam diri kita. Ya. Contohnya, saya bariskan anak-anak nih, 6:30, bel. Saya membariskan anak-anak. Memang selama 2 minggu ini saya benar-benar melakukan hal ini di kelas saya, kelas 6B. Saya bariskan anak-anak, kemudian saya lakukan hal-hal positif. Saya harus datang lebih dulu sebelum murid. Cuma memang untuk naik ke atas kita harus mulai dengan bel dulu ya, betul. Nah kemudian saya naik di atas, saya baris dulu anak-anak, baris, kemudian melakukan happy greeting. Happy greeting itu nanti videonya saya tampilkan. Nanti anak-anak akan menyapa kita berikan senyuman, bisa melalui pilihannya, ada salam, ada toast, lalu ada toast yang seperti ini atau toast yang seperti ini, dan ada juga pelukan bagi anak perempuan, gitu ya. Nah itu adalah motivasi yang saya bangun untuk anak-anak punya kesadaran diri sendiri bahwa saya pagi-pagi pengen masuk sekolah dan pengen melakukan hal ini. Saya pengen dipeluk sama guru saya pengen salaman di luar sama guru saya. Jadi motivasinya adalah internal, bukan karena saya pengen saya jadi guru pengen keren, bukan itu. Ya motivasi dari dalam diri kita sendirilah yang menjawab apakah motivasi itu karena ingin mendapat pujian ya, atau memang ada tujuan di masa depan untuk anak-anak didik kita gitu. Selanjutnya kita akan membahas restitusi. Apakah itu restitusi? Apakah Bapak Ibu pernah dengar kata-kata restitusi? Adakah? Mungkin satu hal yang baru ya. Saya pun di pendidikan gerak ini baru mengenal kata tersebut. Apa itu restitusi? Next, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Jadi kondisikan murid kita, dia memperbaiki kesalahannya dia sendiri, bukan kita yang mengoreksi, kita yang hukum, kita ancam-ancam, tapi dia berusaha memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Kemudian ketika dia balik lagi ke teman-temannya, dia tidak ada perasaan diacuhkan guru, dikucilkan teman, gitu. Dia kembali lagi kepada teman seperti biasanya. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama saya bacakan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti saya akan berbagi pengalaman saya di kelas melakukan restitusi. Selanjutnya Pak, keyakinan kelas diawali, ya restitusi biasanya diawali dengan
keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas dulu, lalu anak-anak punya kesadaran, baru nanti kita ada, kalau dia melakukan kesalahan itu dia yang sadari, bukan karena kita yang ingat gitu. Selanjutnya Pak. Oke, lanjut aja. Keyakinan kelas itu nilai-nilai yang sifatnya universal, bukan peraturan dan bukan kesepakatan, bukan peraturan seperti setelah ambil buku kembalikan lagi pada tempatnya, atau buang sampah pada tempatnya, dilarang ini, dilarang itu gitu ya. Nah, kenapa keyakinan dan kenapa bukan peraturan saja gitu? Kenapa? Kita tanya dulu, kita jawab dulu pertanyaan ini. Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm kalau kita mau mengendarai roda 2? Nah, untuk mematuhi peraturan tersebut kita memang harus dipaksa gitu ya, harus dipaksa kita pakai helm untuk menghindari kecelakaan. Tapi lebih banyak ada polisi, ada tilang LTI, itu tidak Bapak Ibu. Ya, di sana ada tilang LTI yang tidak kelihatan. Tahu-tahu nanti kita dapat denda, dikirim ke email. Nah, itu berarti motivasinya dari eksternal karena adanya peraturan. Tapi kalau internal dari motivasi dari dalam diri, kita menggunakan helm karena kita mau terhindar dari segala bentuk kecelakaan. Ya. Yang kedua, kenapa ada peraturan ganjil genap di jalan raya? Peraturan itu memang sebuah peraturan. Pemerintah membuat peraturan, karena ada peraturan makanya kita ikuti peraturan tersebut. Tapi sebetulnya motivasinya adalah kita bukan untuk membeli mobil 2 atau membeli motor 2, yang satu ganjil, yang satu genap, tapi untuk kesadaran diri sendiri bahwa untuk mengurai kemacetan di jalanan gitu. Yang ketiga, mengapa ada peraturan kehadiran di sekolah? Nah itu ya, nanti saya akan ceritakan pengalaman saya melakukan restitusi ketika anak murid saya terlambat. Selanjutnya Pak. Berikut adalah perbedaan peraturan dengan keyakinan. Yang bisa dibaca Bapak Ibu di belakang. Contoh peraturan nih, kalimatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nadanya seperti perintah, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ada larangan. Wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Nah itu kan kayak instruksi atau perintah. Gunakan masker, jangan berdiri di kelas. Nah, itu adalah perintah atau peraturan. Tapi kalau keyakinan, dia lebih bersifat abstrak ya Bapak Ibu. Abstrak itu kita lihat setiap siswa bertanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Dalam hal apapun. Ya, tanggung jawabnya ngapain? Misalnya di sini kan lebih spesifik, kembalikan buku ke tempatnya. Segala sesuatu yang tidak spesifik itu adalah abstrak. Ya, jadi kalimat seperti ini, setiap siswa bertanggung jawab. Kedua, saling menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau ada anak berantem berkelahi di kelas, yang kita ingatkan adalah keyakinan kelas. Kita sudah membuat keyakinan ya, anak-anak. Apakah masih ingat keyakinan kelas kita? Coba sebutkan. Dan keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, tidak perlu banyak-banyak. Yang harus diingat dan mudah dipahami saja. Selanjutnya, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran, keselamatan dan keamanan. Oke, next. Selanjutnya, nah ini tadi yang peraturan. Ada memang tidak kita pungkiri peraturan itu pasti ada peraturan, tapi yang lebih meyakinkan adalah keyakinan kelas. Ya, untuk membangun budaya positif dimulai dengan adanya keyakinan kelas. Barulah nanti lingkungan kita akan berubah menjadi lingkungan yang positif untuk mewujudkan budaya positif di satu sekolah ini. Awalnya kita gunakan di kelas, kemudian nanti akan meluas untuk satu sekolah ini. Next. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya singkat saja. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi ya saya sudah bahas. Kalau tadi ada yang menanggapi bahwa hukuman itu harus diberikan supaya anak itu besok nggak begitu lagi. Nah,
sebetulnya anak itu merasa tersakiti. Hukuman itu lebih bersifat tersakiti, walaupun dia nggak sakit secara fisik. Misalnya kita mau anak ini besok nggak terlambat lagi atau besok tidak berkelahi lagi, kita suruh nulis selama 2 lembar dengan harapan tulisannya akan semakin lama semakin bagus, padahal tidak. Ya, tulisannya akan semakin lama dia nulis pasti semakin asal-asalan nulisnya gitu. Nah itu anak itu merasa tersakiti sebetulnya Bapak Ibu. Lalu dengan menghukum anak membersihkan kelas sendirian, misalnya dia terlambat atau dia berkelahi, kita suruh sapu atau buang sampah yang ada di dalam kelas. Nah dia merasa dia dikucilkan. Oh, saya di depan teman-teman diginiin nih, gitu ya. Selanjutnya perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau yang tadi menyakitkan, kalau konsekuensi harus terjadi. Nah, apalagi itu konsekuensi? Bukan sebuah hukuman, ya, bukan sebuah hukuman konsekuensi itu. Misalnya begini, ada anak-anak ini beli es, taruh di atas meja. Lalu karena dia dari plastik, begitu ditaruh dia senderkan ke tempat yang lain, tapi senderannya itu kayaknya goyang gitu ya, lalu tumpah es itu. Tumpah. Konsekuensinya Bapak Ibu, anak ini harus membersihkan. Nah itu konsekuensi, bukan hukuman. Ya, kalau dia terlambat, apa yang konsekuensinya apa? Kalau anak ini terlambat, konsekuensinya apa dia terlambat? Dia kehilangan, ya. Ada yang dia tidak ikuti dari rangkaian pembelajaran dari awal, kita baris di depan, masuk sampai, pasti dia ada yang kehilangan momen. Nah itu yang harus kita buat mereka sadar. Kamu terlambat, keyakinan kelasnya apa? Harus tepat waktu Bu, biarkan dia yang jawab. Harus tepat waktu Bu. Apa yang membuat kamu terlambat apa? Pasti kamu punya alasan seperti itu. Lalu bagaimana supaya kamu nanti tidak terlambat lagi? Nah itulah yang kita buat supaya anak ini sadar dengan sendirinya, yaitu motivasi internal tadi. Selanjutnya kita singkat saja kepada nih yang kalimat ini. Peraturannya adalah begini, kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau konsekuensi kita tanya, apa peraturannya? Apa keyakinannya? Kemarin kita buat keyakinan, isinya apa saja, masih ingat ya? Nah itu, lebih ke bertanya, meyakinkan dirinya sendiri. Lalu, mampukah kamu melakukannya? Nah kalau dia menjawab, iya Bu, baik Bu, saya tidak akan mengulanginya. Nah itu berarti dia sadar diri. Terima kasih kamu sudah mengingat keyakinan kelas kita. Kita ucapkan terima kasih. Ya, kamu sudah mengingat keyakinan kelas kita dan kamu sudah berjanji bahwa tidak akan terlambat lagi. Nah itu yang kita mau berikan kepada anak-anak kita, paradigma baru bahwa disiplin tersebut adalah muncul dari dirinya sendiri. Selanjutnya Pak. Baik, ini ada tabel kosong sebelah kanan, hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu mohon dijawab. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, Bapak Ibu berarti belum satu suara ya? Belum tahu hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Gambarannya mungkin masih belum jelas. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 putaran karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lebih kepada hukuman. Oke, makin jelas ya? Makin jelas. Ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Oke, semakin jelas Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan 2 putaran karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
konsekuensi. Hukuman. Terlalu 10 menit untuk pelajaran PJO 4. Bapak Ibu, terima kasih banyak jawabannya Bapak Ibu. Berarti saya sukses memberikan arahan untuk membedakan hukuman atau konsekuensi. Next Pak. Jawabannya adalah betul sekali bahwa nomor 1 itu hukuman, konsekuensi, hukuman, dan terakhir ini adalah konsekuensi. Oke, selanjutnya Pak, kita masuk kepada materi 5 kebutuhan dasar manusia. Ini terkait pada 5 posisi kontrol guru. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu pertama, kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup melalui makanan, minuman, tempat tinggal, ya, dan sebagainya. Kedua, kita punya kebutuhan penguasaan, kita harus menguasai sesuatu. Berikutnya punya kebutuhan untuk disayangi, kita ingin disayang orang, kita juga ingin menyayangi orang lain dan punya perasaan ingin diterima. Keempat, kita punya kebutuhan untuk kesenangan. Terakhir, kebebasan. Ini ada hubungannya kebutuhan dasar manusia melalui refleksi diri kepada murid-murid kita. Selanjutnya, ini ada posisi kontrol guru. Next, 5 posisi kontrol guru. Next lagi Pak. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Ya, ada 5. Mohon maaf, agak kecil ya di sini. Kita kontrol negatif ya. Kontrol negatif itu dibedakan penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kontrol yang positif, teman, kita selaku guru yaitu sebagai teman dan pemantau. Nah, sebagai kontrol diri yaitu sebagai manajer. Ya, ada 5. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Inilah kelima ini sering kita lakukan di sehari-harian kita di kelas. Misalnya nih, kalau penghukum itu kayak apa sih? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kamu ya, gini ya, nyolong terus gitu ya. Kamu tuh ya terlambat terus, nggak pernah kerjain tugas. Nah itu menghukum. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, itu kita ceramah, lebih kepada menceramahi anak tersebut, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan saya selama ini, saya ya, seperti sinetron ya. Nah, itu adalah guru yang sebagai membuat orang merasa bersalah. Tapi kalau untuk guru sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Iya, ibu tahu kamu begini. Nah, itulah yang sedang saya pelajari saat ini dengan anak-anak di kelas saya sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, next Pak. Lanjut. Baik, kita lanjut kepada segitiga restitusi. Tadi anak-anak kita anggap dia melanggar keyakinan kelasnya. Kemudian untuk memperbaikinya melalui segitiga restitusi, di mana di segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita katakan, kamu pasti ada alasannya. Semua orang pasti pernah seperti kamu. Ibu dulu juga seperti itu, melakukan itu. Nah, itu menstabilkan identitasnya. Jadi dia merasa percaya diri. Oh, saya tidak diceramahi, saya tidak dihukum, saya tidak dihakimi. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi menurut kamu melakukan kesalahannya apa? Bukan kita yang menyatakan seperti Pak Polisi. Bapak tahu Bapak melanggar aturan apa? Gitu ya. Jadi biarkan mereka yang menyebutkan kesalahannya. Nah, kita hanya memvalidasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini dia. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
gitu. Lebih kepada kita menjadi manajer ya, manajer kepada keluarga, bukan kepada seorang anak yang kita kendalikan gitu. Selanjutnya Pak. Contoh kasusnya, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Ini tidak ada yang namanya Agus ya Pak. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kedua, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada 2 pertanyaan, ya. Kita harus menelaah dulu, memposisikan diri. Dari 5 tadi, yang bagus adalah 3, teman, pemantau, dan manajer. Lalu kita harus meneliti lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lihat jawaban dari si Agus. Next, lihat dulu jawaban dari si Agus. Jika Agus bilang karena dia lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka berarti kita tahu kebutuhannya dia untuk bertahan hidup. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang kedua, bila jawaban Agus karena dia senang temannya, jadi memperhatikan dia, jadi kayak dia tuh istilah sekarang caper, cari perhatian. Nah, berarti kebutuhannya itu cinta dan kasih sayang. Mungkin dia tidak dapatkan di rumahnya, gitu. Jadi dia cari perhatian di sekolah, dia isengin temennya. Kita harus meneliti kembali apa yang dibutuhkan anak ini. Ketiga, bila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya ini sepertinya seperti pembulian gitu ya. Dia tuh merasa, wah keren nih saya hebat nih bisa nakutin orang. Nah, kebutuhannya adalah penguasaan ya, atau orang-orang mengakui dia punya kemampuan. Selanjutnya, kalau jawabannya Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Dia harusnya bisa milih, tapi dia nggak bisa. Tiap hari makanya nugget tiap hari gitu ya. Harusnya dia maunya ini, maunya itu. Tapi karena temannya maunya itu, dia ambil punya temannya. Nah, selanjutnya apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Ya, jadi kita teliti anak ini mengapa seperti ini. Karena ini kasus hanya satu kasus. Sebetulnya yang kita hadapi sehari-hari banyak ya Bapak Ibu ya, banyak sekali. Tapi kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Apa kebutuhan anak ini? Ingat, kita sendiri guru manusia. Kita punya 5 kebutuhan dasar. Kita lebih menjadi pribadi yang merasakan kebutuhan orang lain juga. Selanjutnya Pak. Ya, saya akan memberikan sharing atau berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas. Dari mulai tadi yang awal disiplin positif atau budaya positif yang saya lakukan, kemudian restitusi atas satu kasus di kelas saya, dan saya juga memohon kepada Bapak Ibu untuk berbagi pengalamannya dari 2 materi. Ada 2 materi yang saya sampaikan. Apakah pernah mengalaminya? Punya pengalaman, saya juga melakukan hal itu, tapi saya baru tahu ini restitusi itu ternyata yang saya lakukan itu restitusi. Saya baru tahu loh, ternyata selama ini saya melakukan kontrol sebagai teman. Selama ini saya sama murid-murid saya, ternyata saya itu pemantau. Selama ini saya sebagai manajer, atau selama ini saya melakukan sebagai penghukum. Adakah yang mau berbagi pengalaman Bapak Ibu? Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu, saya mohon ya. Silakan Bapak Rudi. Dikit lagi. Tulis orang. Ya, terima kasih Ibu Uci atas kesempatan diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa yang diutarakan Bu Uci tadi dari pertama sampai saat ini
ada beberapa yang pernah saya lakukan atau saya perbuat, pengalaman saya, terutama pada waktu di SDN Guntur 08 pagi di Sungai sana, pernah saya lakukan, bahkan sering. Nah, jadi yang seperti yang dikatakan tadi itu, kemungkinan yang saya lakukan ini masuk kategori hukuman, karena ketika saya mengajar di Guntur 08, anak-anak itu ada beberapa yang sering tidak mengerjakan PR atau tugas yang saya berikan. Nah, itu yang tidak mengerjakan PR atau tugas, saya hukum untuk menulis di buku hukuman sebanyak 100 kali. Jadi saya tulis, saya tidak mengerjakan PR, umpamanya matematika atau apa, karena malas. Nah, saya suruh tulis 100 kali, kemudian dibawa pulang, ditandatangani oleh orang tua dan diberikan tanggapan oleh orang tua. Lalu yang kedua, saya juga pernah menghukum anak, tapi dia termasuk kategori curang dari saya ya. Pernah menghukum anak, jadi apa yang dikatakan berita itu hampir semua itu saya lakukan. Misalnya anak apa yang terlambat datang, atau tidak mengerjakan tugas atau nakal itu saya hukum antara berdiri di depan kelas atau membersihkan kelas, menyapu. Nah, jadi itu. Tapi alhamdulillah ya, beberapa kali saya berikan hukuman tersebut, ada konsulennya itu ada efek-efeknya, jadi anak-anak itu lama-lama lebih daripada 2 kali sudah mulai menyadari, saya capek kalau disuruh 100 kali, saya capek sudah kelas mau teman-teman. Jadi ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Tapi yang seperti diputarkan Bu tadi untuk kedepannya itu memang tidak boleh kali ya, tidak ada lagi seperti itu berdiri di depan kelas, kemudian menulis. Nah, itu mungkin tidak boleh ke depannya. Tapi kalau pengalaman saya ada penjelasannya bagaimana itu. Tapi yang jelas saya tidak melakukan penghukuman fisik. Tidak, jadi hanya itu. Sekarang itu aja kunci. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi atas sharing pengalamannya, di mana saya juga dulu sempat melakukan hal yang sama, memberikan hukuman. Ya mungkin rata-rata guru juga suka ya melakukan hukuman kepada anak-anak. Nah, inilah yang sedang saya pelajari dan saya pahami filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini, bahwa bukan menghukum, tapi lebih kepada menyadarkan, membuat mereka sadar, begitu. Selanjutnya ini adalah budaya positif. Saya mau sharing tadi tentang saya dikatakan ada pembiasaan yang sebetulnya sudah biasa dilakukan di mana-mana. Namun karena saya pingin kelas saya anak-anak ini ada perubahan, ada bentuk kesadaran dirinya, ada yang hilang kalau tidak dilakukan, ada merasa kehilangan kalau tidak dilakukan, maka saya membuat ini. Boleh Pak? Mudah-mudahan lancar. Menunggu sebentar Bapak, Ibu.
Depan rumah bersama teman-teman, karena mereka semua lucu-lucu. Asyik-asyik sudah pulang sekolah, waktunya bermain-main game. Depan rumah bersama teman-teman, karena mereka semua Ya, jadi itu adalah budaya yang saya sedang lakukan di kelas supaya mereka merasa kehilangan jika tidak melakukan tersebut setiap hari, setiap masuk kelas dan juga pulangnya pun seperti itu dilakukan. Nah itu adalah budaya positif, dimana sebelum masuk kelas mereka yang tadinya cemberut, ngantuk, malas, saya sapa di depan melakukan tos-tos seperti tadi. Kalau memang perlu, ada pelukan, boleh dipeluk. Cuma untuk kelas tinggi sepertinya tidak disarankan ya. Bapak Ibu pasti mengetahui hal tersebut ya. Memang banyak yang sudah melaksanakan hal tersebut dan itu sangat positif. Dan di akhirnya itu saya refleksi, saya minta anak-anak, ada sebagian besar saya tanya, senang gak melakukan hal itu? Senang Bu, baru ini hal yang baru gitu. Terus kalau disapa, suka nggak disapa sama Bu seperti itu? Ya Bu, saya suka. Nah itu jawaban anak-anak rata-rata seperti itu. Ini baru kelas tinggi. Bagaimana dengan kelas rendah itu akan lebih menyenangkan lagi gitu. Ya. Selanjutnya, saya juga selain melakukan budaya positif yang tadi, saya juga membuat keyakinan kelas. Ya, yang tadi saya katakan diuraikan bukan peraturan, tetapi keyakinan kelas. Pertama-tama saya memberikan pemahaman dulu, membimbing anak-anak apa itu keyakinan kelas. Kemudian bagaimana cara melakukannya. Next Pak. Kemudian saya arahkan, misalnya gini, untuk menjaga kebersihan kelas kita. Kalian bagaimana cara untuk melakukan kebersihan sehari-hari di kelas kita ini? Kita melakukan pertanyaan. Lebih daripada mereka berpikir bagaimana ya caranya. Oh nanti mereka jawab, menuliskan di kertas stiker yang sudah saya bagikan. Kemudian mereka menuliskan di sana. Kebanyakan menjawab, saya akan melakukan tiket kelas. Kebanyakan seperti itu. Terus keadaan di kelas saya kebetulan banyak sekali buku. Bagaimana supaya kita menjaga kelas ini buku-bukunya tidak berserakan? Kalau saya tahu sendiri ya Bapak Ibu, banyak sekali tumpukan buku. Nah mereka tidak menjawab, tapi menulis di kertas. Akhirnya semuanya saya bagikan kertasnya ke 29 anak tadi, lalu menempelkan di papan tulis. Ya, next. Menempelkan di papan tulis seperti ini. Kemudian tulisan-tulisan anak-anak ini kita rangkum bareng-bareng bersama dengan anak-anak. Kita rangkum. Pasti ada yang sama. Ya, saya tanya dulu bagaimana supaya kita tertib di kelas, bagaimana supaya kita tidak ada yang berkelahi di kelas. Anak-anak yang berpikir, kemudian mereka tulis sendiri, gitu. Baru tempel di sini. Nanti kita lihat
istilahnya itu kita jembrek gitu ya, saya jembrek. Kemudian kita rangkum untuk dijadikan sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, setelah dirangkum, guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas tersebut. Ya, jadi bukan hanya anak-anaknya, gurunya juga bukan wajib ya, sadar diri, meyakinkan diri bahwa kelas ini harus bersih. Kita ada sampah misalnya di jalan gitu ya, di jalan di UPIN, di data ya. Kita nggak nyuruh, tolong dong itu kertas siapa ambil. Nah, biasa kan normalnya gitu ya, itu kertas siapa itu ambil. Kita samperin, kita yang ambil. Oh ini kertas siapa ya, ini kertas siapa ya, ibu buang ya tempat sampah ya. Nah seperti itu. Jadi bukan cuma muridnya, tapi gurunya juga. Iya. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas 6B yang sudah dibuat berpakaian rapi. Bapak Ibu tadi lihat ya, ada anak yang pulang sekolah udah berantakan, bahkan sepatunya tidak dipakai. Nah setelah keyakinan kelas ini, mereka saya ingatkan tentang keyakinan, bukan dimarahi, bukan ditegur gitu ya. Yang kedua tepat waktu, walaupun masih tetap pasti ada aja ya berganti-gantian. Yang ketiga berdoa di awal dan akhir. Berdoanya bukan hanya cuma sekedar ritual, tapi semuanya anak-anak harus dalam keadaan berdoa. Doa memang singkat, tapi semuanya merasakan bahwa dia punya kewajiban untuk doa sebelum belajar dimulai. Selanjutnya menjaga kebersihan, bersungguh-sungguh mengikuti plan pembelajaran. Artinya dia tidak ngobrol, dia tidak perlu ditegur kalau di dalam kelas itu duduk gitu ya. Jangan jalan-jalan. Nah itu kesadaran diri sendiri. Berkata dengan baik dan sopan. Banyak sekali yang menggunakan kata-kata kasar. Nah, kelas saya itu saya sudah bilang anak-anak kita yakinkan kelas ini bahwa kelas ini adalah suci. Ya, bagaimana sih suci itu? Seperti apa sih? Ya, tidak ada yang kotor, tidak bersih ya, tidak ada mulai dari lingkungannya bersih, juga mulut itu juga harus suci, gitu. Saya katakan seperti itu. Selanjutnya, Pak, yang terakhir adalah restitusi. Ini Abil, saya sebut aja namanya ya, maaf. Ya, dia terlambat. Memang kondisinya saat itu dia terlambat. Silakan duduk Abil. Nah, langsung saya suruh duduk saja, tidak diceramahi, tidak ditegur, tidak diancam. Tapi setelah akhir pembelajaran, pas anak itu mau keluar, Abil, ibu mau ngobrol sebentar. Nah, jadi saya ngobrol sama Abil tidak di depan teman-temannya, tapi saat semua orang sudah pulang. Saya ajak ngobrol dan melakukan perbaikan kesalahan. Selanjutnya, Pak. Ya, Bapak Ibu, materinya dari yang pertama, kedua, dan terakhir adalah berbagi pengalaman sudah selesai. Ya, Bapak Ibu, kita akan melakukan refleksi tentang kegiatan hari ini. Saya minta satu kata, satu guru menyebutkan satu kata perasaan yang sudah dirasakan setelah mengikuti sesi berbagi ini. Setelah mengikuti sesi berbagi, saya merasa satu kata saja, dimulai dari Bapak Yudi, lalu nanti Pak Ano, selanjutnya sampai ke seluruh hadirin yang ada di sini. Ya, baik, Pak Yudi pertama. Setelah melakukan sesi berbagi, saya merasa termotivasi. Terima kasih Bapak. Mohon ditulis di operasinya Pak. Pak Ano merasa menyenangkan. Sepertinya sama menyenangkan. Yang lain Bu? Boleh Bu? Yang lain semangat boleh? Iya, semangat. Selanjutnya puas. Semangat puas pasti. Semangat ya paham tentang arti. Iya, terima kasih Bu.
Ilmu. Oke. Ilmu. Berilmu berarti ya. Pak Ibnu? Ini melakukan perubahan. Jadi katanya Berwawasan. Lakukan baik. Ini yang hampir setiap refleksi saya bingung juga kalau lagi latihan. Bersahaja. Mantap ya, bukan ngantuk. Pak Ega. Saya merasa tercerahkan. Inspiratif. Menginspirasi. Pak Rudi. Mantul. Mantap betul. Terima kasih Pak, tolong di-save ya Pak. Tolong di-save. Refleksi. Ya, dengan berakhirnya refleksi tersebut saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang disempatkan oleh Bapak Ibu beserta kesibukannya hadir di tempat ini. Akhir kata saya mohon maaf atas kesalahan melalui lisan ataupun tulisan yang ditampilkan. Bapak Ibu, saya ucapkan salam bahagia. Saya mohon ditutup dan diakhiri dengan pembacaan doa oleh Bapak Ega kembali. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali kita mendudukkan kepala sejenak, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zawjatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan dan hisab. Allahumma a'inna rizq Allahumma a'inna rizq Allahumma a'inna fi Rabbana lakal hamdu Rabbana lakal hamdu wa syukru Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya, saya ucapkan tepuk tangan buat kita semua. Boleh Pak. Ini kok mantap. Salaman yuk, terima kasih ya Pak Nong. Ayo, yang sudah lanjutkan.